Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah nabiyina al-karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal kalam kalam Allah jalla jalaluhu wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من عذاب النار. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan kajian kita sampai dengan mengenai sebelumnya kita berbicara bagaimana ketika apa yang bisa kita dapatkan dari musibah yang menimpa yakni kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat manusia di muka bumi ini ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita insyaallah lanjutkan dengan berbicara mengenai bagaimana prinsip kita sebagai seorang muslim muslimat dalam menghadapi musibah maupun wabah yang kita hadapi saat ini, baik wabah corona, taun maupun wabah yang lainnya atau musibah apapun yang saat ini kita hadapi. Kita lihat yang pertama, sikap kita sebagai seorang muslim muslimah, kita harusnya yaitu mengimani segala sesuatu adalah terjadi sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apapun yang terjadi maka itu adalah prinsipnya takdir yang Allah sudah tentukan jauh sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Jalla Jalaluhu yang menjelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Furqan ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Wa khalaqa kulla syai'in, Allah yang lagi menciptakan segala sesuatunya, faqaddarahu taqdira, dengan ketentuannya yang merupakan sebaik-baiknya takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang Allah tentukan. Sebagaimana juga Allah jelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Qamar ayat 49 ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Bahwa segala sesuatu apapun yang sifatnya yang saat ini kita hadapi atau yang belum kita lakukan atau yang telah kita kerjakan sebelumnya, maka tidak terlepas daripada ketentuan Allah. Semua sudah Allah tentukan. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Jadi kalau kita menghadapi musibah saat ini, bagaimana sikap kita? Kita yakini bahwa ini adalah sudah ketentuan Allah yang memang Allah sudah takdirkan buat kita semua. Dan semua musibah dan malapetaka memang sudah tetapnya Allah tentukan. Sebagaimana Nabi kita Muhammad, bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nubarra'aha min qabli an nabra'aha min qabl an nabra'aha, kata Allah Subhanahu wa taala, inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada satu musibah ma'asaba min musibatin, tidak ada satu musibah pun yang terjadi di muka bumi ini atau di diri kalian sekalipun kecuali telah tertulis fi lauhil mahfuz dengan catatan Allah, ketentuan Allah merupakan takdirnya sebelum kami min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakan. Sebelum kita diciptakan oleh Allah telah dicatat. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan mudah bagi Allah. Jauh sebelum kita diciptakan, Allah sudah menentukan hari ini, jam ini, di tempat ini kamu akan terjadi seperti ini. Ketentuan ini akan terjadi seperti ini. Dan ini yang kita harus mengimani. Sebagaimana Allah kembali jelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat At-Taghabun ayat 11, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin, dan tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian illa biiznillah, kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali tendangan ketentuan yang telah Allah tentukan. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang mengimani dengan ketentuan tersebut, yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Maka kalau dia mengimani dengan ketentuan tadi, maka berarti dia telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bikulli syai'in alim, karena Allah Maha mengetahui dengan segala sesuatunya. Itu yang pertama, prinsip kita sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah, imanilah bahwa tidak ada satu pun kejadian kecuali telah Allah tentukan jauh sebelum kita dilahirkan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW ketika manusia dikumpulkan dalam janin seorang ibunya, lalu Allah menurunkan malaikat fayanfahu fihi ruh wa yu'maru bi arba'in kalimat. Lalu Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh.
dan menentukan 4 perkara mengenai baik buruknya orang tersebut, kapan ajalnya akan diambil, dan bagaimana rezekinya Allah telah tentukan jauh sebelum kita dilahirkan. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakkiyun aw sa'id, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk di dalamnya mengenai wabah penyakit menular yang saat ini kita saksikan, yaitu wabah ta'un atau coronavirus corona, merupakan ketetapan Allah Jalla Jalaluhu yang telah Allah tentukan. Sebagaimana beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan tidak ada penyakit menular dengan sendirinya tanpa izin dari Allah. La adwa wala tayyara wala hammata wala safara. Dan tidak ada yang namanya penyakit menular terjadi dengan sendiri tanpa izin Allah. Dan tidak ada kesialan kecuali yang Allah telah tetapkan. Ini keimanan, ya. Wafirra, ya. Dan tidak ada yang namanya burung hantu pertanda musibah dan bulan Safar sekalipun, ya. Wafirra min, ya. Kata beliau Muhammad SAW, tidak ada itu yang namanya bulan Safar, bulan yang dikatakan bulan sial. Kama tafirru minal asad, dan larilah dari penderita kusta sebagaimana engkau lari dari singa. Maksudnya apa? Kalau ada satu wabah, ya, kita yakinin kalau itu sudah merupakan ketetapan Allah dan tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kesialan atau musibah, ya. Tidak ada yang namanya burung hantu berarti ada tanda kesialan, berarti ada tanda akan terjadi musibah. Enggak ada tuh. Terjadi bukan karena ada tanda-tanda alam, namun memang sudah Allah tentukan. Dan kalau sudah, dan larilah dari penderita kusta, maksudnya apa? Kalau ada terjadi satu wabah di satu tempat, hindarin. Jangan malah kita masuk di dalamnya. Sampai Nabi menyatakan apa? Kalau ada penderita kusta sekalipun, bukan kita mengecilkan orang penderita kusta, maksudnya agar kita tidak terhindar dari penyakit tersebut, ya, maka tafirru minal asad, larilah sebagaimana engkau lari ketika datang singa. Bukan kita memarahi singa, tapi kita berlindung kepada Allah dengan menghindar dari singa tersebut, menghindar dari penyakit wabah ta'un tersebut. Itu yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita bukan berarti lari dari takdir, namun kita juga pun lari dari takdir menuju takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan meninggalkan takdir, namun kita pergi ke takdir Allah selanjutnya. Yang berikutnya, bagaimana sikap kita sebagai seorang mukminin muslimat, mukminin wal muslimat, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat. Dan kita orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dan dijelaskan bahkan jauh sebelum Nabi menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, hendaklah kalian bertawakal dan berprasangka baik kepada Allah. Dan jadilah mukmin yang kuat, karena Allah yang menyatakan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-17. Qul ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, katakanlah ya Muhammad, man dzalladzi ya'simukum minallah in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. Katakanlah, man dzalladzi ya'simukum minallah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari Allah jika Allah menghendaki bencana atas kamu atau Allah menghendaki rahmat untuk dirimu? Gak ada. Kalau Allah sudah menentukan, maksudnya apa? Kalau Allah sudah menentukan satu ketentuan bala, gak ada yang bisa melindungi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa memberikan kebaikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka bertawakallah, berserah dirilah, berserah sangka baik kepada Allah. Karena ini kaidah yang kedua, sikap kita sebagai seorang mukmin dan mukminat untuk bertawakal dan berprasangka baik kepada Allah. Sebagaimana Allah kembali jelaskan dalam surat At-Taubah ayat 51. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Qul, katakanlah ya Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidaklah akan menimpa kami satu musibah, satu ketetapan apapun, ya, kecuali yang telah Allah tentukan takdirnya bagi kalian. Itu bagi kita. Lana. Huwa maulana, karena sungguhnya Allah lah pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah tempat berlindungnya orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Hanya orang beriman yang mau mengembalikan urusannya kepada Allah, menyerahkan permasalahannya kepada Allah tanpa mempermasalahkan atau menyalahkan yang lain.
Karena dia tahu semua ketetapannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan panik. Jangan panik. Ya. Jangan panik. Dan yang dikatakan tawakal itu apa sih? Wajib bagi setiap muslim dalam segala kondisinya untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah Rabbul Izzah, Rabbul Maghfirah, Allah yang maha agung lagi maha tinggi. Bertawakallah kepadanya dan meyakini bahwa segala sesuatu adalah ketentuan Allah yang merupakan takdir dari Allah Jalla Jalaluhu. Ringan kalau kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu panik. Dan yang rangkah berikutnya apa? Berprasangka baik kepada Allah. Karena kita dianjurkan, diperintahkan untuk selalu berprasangka baik kepada Allah, bahwa Allah selalu akan menolongnya dan musibah pasti akan berlalu. Bukankah Allah yang menyatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan setelahnya. Karena Allah menyatakan dalam surat At-Talaq, wa may yatawakkal ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, bertawakal, berprasangka baik, menyerahkan permasalahannya kepada Allah dan meyakini kalau ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hasbuh, maka Allah akan cukup bagi dia menjadi penolong buat dirinya. Kita berikhtiar, jelas. Namun di atas segalanya hanya Allah yang menentukan kebaikan maupun keburukan. Tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Lalu apa hakikat tawakal, ikhwan wa akhwat rahimakumullah? Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, beliau menjelaskan dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, wa haqiqatut tawakkul, adapun hakikat tawakal, huwa sidqul i'timadil qalbi 'ala Allah 'azza wa jalla fil istijlab wal masalih. Ya, fil istijlab al masalih, yaitu hakikatnya adalah jujur hati kita dalam bergantung kepada Allah untuk meraih maslahat dan menolak mudarat dalam perkara permasalahan dunia maupun akhirat. Dari jujurnya hati, bukan hanya ya saya bertawakal kepada Allah tapi hatinya masih tidak yakin. Gak mungkin. Karena hakikat ada tawakal adalah sidqu i'timadil qalb 'ala Allah 'azza wa jalla. Jujurnya hati kita dalam bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam masalah umuri dunia wal akhirah kulliha, baik dalam permasalahan umur masalah dunia maupun akhirat semuanya. Dan memasrahkan semua urusan kepada Allah dan merealisasikan keimanan, bukan hanya menyerahkan urusan kepada Allah, namun merealisasikan, mengimplementasikan bentuk keimanan kita, meyakini bahwa tidak ada yang memberikan atau menahan atau menimpakan bahaya atau memberikan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala yanfa'us siwa wala yadhurru wala yamna', dan tidak ada yang mampu memberikan manfaat atau kemudaratan atau apa ini memberikan kaidah manfaat apapun kecuali hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat tawakal. Jujur hatinya, bukan hanya sekedar lisan menyatakan ya saya bertawakal kepada Allah. Karena kalau kita tidak bertawakal dan bergantung kepada Allah, akan mempunyai nilai-nilai yang negatif di hidup kita. Syariat menganjurkan betul, kalau kita sakit maka dianjurkan kita untuk berobat, tapi jangan sampai hati kita hanya bergantung kepada obat maupun dokter. Dibolehkan kita berikhtiar, kalau ketika kita sakit, kita berikhtiar, kita pergi ke dokter, kita minum obat yang dianjurkan oleh dokter. Namun dalam hati kita, jangan pernah kita bergantung hanya kepada obat maupun kepada dokter. Karena yang melindungi kita dari penyakit dan menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran, bagaimana Nabi Ibrahim ketika mengucapkan idza maradta fahuwa yashfi, jika aku tak sakit maka Allah yang akan menyembuhkan. Dan jika aku dalam keadaan kesulitan, maka Allah akan yang mengeluarkan permasalahan kita semua. Ya, sebagaimana dijelaskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, beliau menyatakan man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, barang siapa yang bergantung kepada sesuatu maka akan dibiarkan kepadanya. Maksudnya kalau kita bergantung selain kepada Allah, maka Allah akan membiarkan. Allah tidak akan ikut campur. Bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti kita dilarang untuk berikhtiar. Ikhtiar. Namun ketika kita sembuh, maka mengembalikan ini semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita kalau mengucapkan karena obat ini, karena dokter ini saya sembuh, wa'iyadzubillah,
ucapan ini bisa mengeluarkan kita dari masuk dalam hal yang sangat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana wa idza maradta fa huwa yashfi, idza marad fa huwa yashfi. Jika aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Namun kita tidak dilarang untuk berikhtiar. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Ya. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Beliau menjelaskan dalam satu ucapannya, maka barang siapa yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon hajat dengan sebenar-benarnya kepada Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, memasrahkan urusannya kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya, mendekatkan baginya setiap yang jauh dan memudahkan baginya setiap yang sulit. Allahumma shalli Muhammad. Dan barang siapa yang bergantung kepada selain Allah dan atau lebih tenang ketika bergantung kepada pendapatnya, kepada akalnya, kepada obat-obatannya atau kepada jimatnya atau kepada dokternya dan yang semisalnya, maka dia bergantung kepada makhluk tersebut, Allah akan membiarkan. Maka Allah akan menghinakannya, dan ini sudah dimaklumi berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika Allah menyatakan dalam surah At-Talaq, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang menyerahkan bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Allah akan dekatkan, Allah akan mudahkan sesuatu yang sulit dimudahkan oleh Allah. Yang tidak mungkin akan dimudahkan, akan dimungkinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita mukmin yang kuat, mukmin yang ketika menghadapi cobaan apapun jangan panik. Wajar kita manusia bingung, tapi jangan panik. Karena kita memiliki Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah katakan kita memiliki, ya Rabb, saya memiliki masalah yang besar, tapi katakan, wahai masalah, aku memiliki Allah yang maha besar. Mukmin yang kuat adalah mukmin yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut kepada sesuatu yang tidak nyata atau isu yang enggak jelas. Enggak panik karena kita tahu permasalahan hidup ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ya, menjelaskan al-mu'minun al-qawi, yaitu mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min adh-dhayyif, lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah dalam keimanan, lemah dalam fisiknya, wa fi kulli khair, dan semuanya baik dan lebih dicintai dan semuanya terdapat kebaikan buat orang Islam, ya. Ihris ala ma yanfa'uk wa fi kulli khair, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, kata Nabi Muhammad SAW, bersemangatlah dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu. Kalau ada sesuatu yang bermanfaat, bersemangat untuk mendapatkannya, ya. Lalu wasta'in billah, namun jangan lupa minta pertolongan kepada Allah. Ya, bersemangat untuk mengambil kebaikan dan meminta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan lemah. Jangan lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul, dan ketika kamu diberikan satu cobaan atau musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kalian mengucapkan satu kalimat, law anni fa'altu kadza la kana kadza wa kadza. Jangan pernah kita mengucapkan, coba kalau saya melakukan ini mungkin enggak terjadi seperti ini kali ya. Ini enggak boleh kita ucapkan. Walakin qul, namun katakanlah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Sesungguhnya semua, ya, sudah ditentukan dengan apa yang Allah inginkan. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Maka kata ucapkan apa? Allah telah menakdirkan, dan apa yang Dia kehendaki maka Dia akan melakukan. Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena ketika kita mengucapkan kalimat seandainya law, taftahu fa inna law. Karena ketika kita mengucapkan coba seandainya, maka kita telah membuka satu pintu untuk amalan syaitan. Karena menggoyangkan keyakinan kita, sehingga sambil meratap kita akan menyalahkan ketentuan Allah, takdir kita akan salahkan. Maka mudah-mudahan kita terhindar dari hal tersebut. Dua hal ini insya Allah akan saya bahas pada pertemuan kali ini. Nanti insya Allah mudah-mudahan kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya, bagaimana kita bersikap, yaitu menghadapi musibah saat ini, terutama baik kaum mukminin wa mukminat. Bagaimana kita mampu bersikap sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.